Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Semoga di siang hari ini guys, panas banget guys, panas banget. Walaupun panas banget, kita tetap kuat, sehat, dalam lindungan zat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi robbil alamin. Oke guys, ya. Sekarang kalau kita bicarakan tentang siang hari yang sangat panas sekali ini, apa yang dapat kamu pikirkan guys, ya? Inilah rahasia kehidupan, inilah rahasia alam semesta dan isinya guys ya. Jadi baik dan buruknya apabila kamu mengetahui rahasia ini, insya Allah selamat di dunia maupun di akhirat guys. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hirobbil alamin. Allahumma amin. Guys, tentu kita tahu ya, puncak dari sebuah panas di siang hari, yaitu tepat di tengah hari, jam 12 siang teng, ya. Kenapa pakai teng? Karena teng itu berarti tengah-tengah, oke? Jadi guys ya, kalau apabila kita di siang hari pas tengah-tengah ya, jam 12 siang ya, kita berdiri tegak guys, di bawahnya matahari tepat. Di bawahnya matahari tepat kita berdiri searah ya. Apa yang terjadi? Maka yang namanya bayanganmu guys, bayangan tubuhmu itu loh, yang hitam legam, itu hilang guys. Hilang, tertindih, terhalangi oleh telapak kakimu. Jadi yang namanya bayanganmu, tubuhmu yang hitam legam itu loh, bayanganmu itu hilang guys, ya. Tidak ada bayangan sama sekali yang dimiliki oleh manusia apabila posisi tubuhnya searah dengan lurus, tegak lurus sinar matahari atau matahari guys. Jadi kalau ada panas, kamu berdiri ya, tepat ya, searah matahari, maka bayangan tubuhmu itu akan hilang. Yang hitam legam itu hilang, ya. Ditindih, dilenyapkan oleh telapak kakimu. Paham ya? Nah, begitu pula dalam hidup ini guys ya. Kalau kamu tidak bisa tegak lurus ya, dengan apa yang namanya terang benderang, ya, terang benderang, ya, maka apa yang terjadi? Kamu akan dimunculkan bayangan tubuhmu. Entah itu condong ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke samping. Pasti bayangan tubuhmu itu muncul. Jadi kalau dalam kehidupan ini guys ya, ingin yang namanya gelap gulita, keburukan, kejahatan, negatif, itu nggak ada. Kamu harus searah dengan terang benderangnya sinar matahari. Artinya apa? Betul-betul hukum itu kamu tegakkan. Ya, terang, benderang, lurus. Paham ya? Pertanyaannya, adakah yang bisa seperti itu? Ada yang tahu jawabannya? Kalau ada yang tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya guys. Jangan sampai hilang karena itu penting sekali. Oke guys.
Ini kenapa saya kasih kamu satu joran pancing, ya. Ada yang ingin kita bicarakan, guys, dengan satu joran pancing ini. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang, satu joran pancing. Artinya apa? Satu pemancing ikan memegang erat-erat satu joran pancing. Hanya satu, guys. Paham ya? Kalau ada dua, itulah yang disebut bid'ah. Atau lebih dari dua, itulah yang disebut bid'ah, bid'ah fatal. Bid'ah yang tidak diperbolehkan. Ya, kalau satu, ya satu. Kalau kamu dalam kitab sucimu, kamu lihat, kitab suci agama ya, apabila kamu tidak memegang erat-erat yang satu itu, tapi kamu ada dua, tiga, menduakan atau memperbanyak, ya, maka apa hukumnya? Kamu telah menduakan Tuhanmu, bahkan memperbanyak Tuhanmu. Ada yang memberi nama syirik, musyrik. Paham ya? Paham? Jadi guys ya, kalau kamu ingin bayangan hitam dalam kehidupan itu, yang negatif, keburukan, kejahatan, atau segala sesuatu yang gelap gulita dalam hidup ini lenyap, peganglah erat-erat satu joran pancing. Paham? Supaya kamu gak menduakan Tuhan, atau memperbanyak Tuhan, atau syirik, atau musyrik. Satu aja yang dipegang erat-erat. Paham ya di sini ya? Jadi guys, sebelum kamu memahami apa yang di dalam kitab suci ajarkan, kitab suci agama ya, mengenai terang benderang, lurus hukumnya, atau tauhid ya, atau hanya satu Tuhan tunggal yang disembah. Paham ya di sini ya? Jauh sebelum kamu memahami itu, pemancing ikan itu sudah mengajarkan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang hanya memegang satu joran pancing. Atau ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang, satu joran pancing. Paham ya guys? Nah, kebuka sekarang. Jadi jangan heran guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebelum manusia memahami agama, pemancing ikan sudah memegang erat-erat joran pancing. Paham di sini ya? Itulah guys, pentingnya mancing ikan. Manusia belum paham loh. Pemancing ikan sudah ada ajaran sucinya, yaitu satu orang, satu joran. Kemudian apa? Sebelum manusia paham agama, pemancing ikan sudah memegang erat-erat joran pancing. Udah dua. Itu dari mancing ikan. Jadi tidak heran kalau ada pertanyaan. Sesungguhnya guys, sesungguhnya mancing ikan dan agama itu lebih tua mana? Itulah pertanyaan yang mendasar, pertanyaan yang utama yang harus dijawab oleh manusia. Paham? Jadi manusia itu dalam kehidupannya sibuk bagaimana jangan sampai gelap gulita, jangan sampai negatif, jangan sampai buruk, jangan sampai yang lain-lainnya. Pemancing ikan sudah memberitahu, sudah menjelaskan. Begini loh caranya. Sebelum kamu buka kitab suci itu loh, agamamu, itu pemancing ikan, mancing ikan sudah menjelaskan. Begini loh caranya. Ajaran suci mancing ikan menjelaskan yaitu
Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang, satu joran pancing. Paham? Kemudian, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebelum manusia paham agama, pemancing ikan sudah memegang erat-erat joran pancing. Paham? Kita perjelas lagi dengan ajaran suci mancing ikan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah pemancing ikan memegang erat-erat joran pancing. Paham guys? Bukan memegang harta, tahta, wanita, keluarga, golongan, masa, aliran, kelompok, dan lain-lainnya. Apalagi memegang bom nuklir. Bukan. Yang dipegang itu hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham ya? Kamu kalau sudah memegang satu joran pancing, kau pegang erat-erat, yang namanya gelap gulita, itu bisa kau tinggalkan. Paham ya? Di sini ya. Itulah sebaik-baiknya keadaan. Paham ya di sini ya? Kita perjelas lagi guys. Ya. Karena manusia ini walaupun beragama, apa yang terjadi guys? Semakin waktu berjalan, demi masa, manusia itu sesungguhnya benar-benar dalam kerugian. Kecuali, titik. Kita bahasakan ya. Kecualinya itu ya. Yang titik-titik tadi itu loh ya. Ya. Jadi walaupun manusia itu beragama, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali titik. Kita bahasakan yang titik-titik ini ya. Dengarkan ini ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya melempar umpan. Apa yang dilempar? Umpan. Bukankah ini amal kebaikan? Amal solehmu. Hei manusia. Paham ya? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada umpan. Semua umpan dilempar untuk ikan. Paham? Saya ulangi. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada umpan. Semua umpan dilempar untuk ikan. Paham? Jadi guys ya, kamu jadi manusia, pastikan mempunyai sebanyak-banyak umpan yang kamu bisa miliki. Lalu, lempar semua umpan itu untuk ikan. Itulah amal solehmu. Paham kamu? Bagaimana cara melempar umpan tadi? Memegang erat-erat joran. Satu joran, satu orang. Itulah yang dinamakan tidak menduakan Tuhan. Tidak memperbanyak Tuhan. Tidak syirik, tidak musyrik. Berarti kamu benar dalam hidup ini. Dalam keyakinan adanya tuh Tuhan. Zat Tuhan Allah. Sudah amal solehnya melempar semua umpan. Keyakinannya hanya memegang erat-erat joran. Satu orang satu joran. Gimana? Terjawab nggak yang titik-titik tadi itu loh? Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali titik. Ternyata bisa dijawab dalam mancing ikan. Lah di sini kan ada pertanyaan. Sesungguhnya
apapun yang ada dalam agama, itu dalam mancing ikan bisa terjawab. Paham ya guys? Nah, jadi jangan heran guys, kalau kamu mancing ikan, itu termasuk kamu juga memahami agama. Isi kitab suci agamamu itu bisa kamu pahami dengan cara mancing ikan. Paham ya? Dari mulai tauhid, dari mulai amal soleh, bahkan yang namanya sampai haji, itu ada dalam mancing ikan. Jangan heran kamu. Apa? Bersahadat, sholat, apalagi puasa, apalagi pokoknya sampai haji itu kan. Itu ada semuanya dalam mancing ikan. Paham ya? Makanya ada pertanyaan, mancing ikan itu sama agama lebih tua mana? Nah, bagi yang tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya, jangan sampai hilang. Ya. Paham ya guys ya? Oke guys. Itulah pelajaran atau pengetahuan yang bisa kita ketahui. Kita kasih ya judul apa ini kontennya ini ya? Apa ya? Mancing pakai satu joran. Mancing pakai satu joran. Mancing pakai satu joran. Mancing pakai satu joran. Tok. Mancing pakai satu joran tok. Mancing pakai satu joran tok wes yo. Paham ya guys yo? Mancing pakai satu joran tok. Sip. Oke guys, kita ngomong lagi sedikit ya. Sedikit aja, nggak banyak, sedikit aja. Ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Berarti guys ya, kamu walaupun demi masa yang kamu bilang masa primitif sampai masa canggih, masa super kilat nantinya ya, tanpa batasan waktu ya. Bila ada masa seperti itu, di atasnya canggih, tetap aja berlaku guys. Demi masa manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali titik-titik itu pasti terjadi guys sampai hari kiamat. Ya. Makanya untuk memahami titik-titik itu, mancing ikanlah supaya paham. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guys.